Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 20 sampai 21. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Yohanes 20, ayat 20 sampai 21. Renungan kita saya beri tema, kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, Kristus Yesus telah bangkit. Kita telah merayakannya. Akan tetapi, sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitannya? Ketika Yesus mati disalibkan kemudian dikuburkan, murid-muridnya berada di dalam kesedihan dan juga di dalam ketakutan. Mengapa mereka mengalami ketakutan? Mereka ketakutan baik berkaitan dengan kehidupan masa kini dan juga masa depan. Masalahnya, Yesus yang mereka andalkan sebagai guru yang berkuasa, sekarang sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kita bisa membayangkan ketika kita kehilangan seorang guru yang powerful atau yang penuh dengan kuasa, pastilah kita mengalami kesedihan, kelesuan, tapi juga ketakutan terhadap orang-orang yang memusuhi guru kita. Maka dalam ketakutan, seolah tidak ada harapan, murid-murid pun berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan Alkitab kita atau firman Tuhan, maka yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berkumpul di tempat tertutup, tapi Yesus hadir di sana, hadir di tengah mereka, dan menyapa mereka dengan salam sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom, itulah kebutuhan utama seseorang yang berada di dalam ketakutan. Hanya kehadiran Yesuslah yang dapat memberikan damai sejahtera di hati. Dan Dia datang karena inisiatifnya, karena kasihnya yang memang Dia mengetahui segala kelemahan dan ketakutan murid-muridnya, juga ketakutan kita, ya, anak-anaknya. Yang kedua, Dia memberi kepastian kepada mereka dengan menunjukkan kedua tangannya dan juga lambungnya. Itu membuktikan bahwa peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa sejarah, itu fakta. Kemudian penampakan diri Yesus memberi kepastian kepada murid-muridnya bahwa Ia benar-benar hidup. Itu bukan halusinasi. Lihatlah bekas paku di tangannya, tusukan tombak di lambungnya. Murid-muridnya kemudian mengalami sukacita yang besar dan ketakutan pun menjadi sirna. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mereka mengalami pemulihan secara rohani. Dan setelah mereka dipulihkan, Yesus kemudian memberikan amanat pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas pengutusan atau misi penginjilan sedunia adalah satu kehormatan dan tanggung jawab yang sangat mulia, sekaligus sangat besar. Injil Yesus Kristus harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bahwa berita tentang kematian dan kebangkitannya harus tersebar, harus sampai ke segala suku bangsa. Tetapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak bisa sendiri. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka. Lihat di dalam ayat 22. Kehadiran Yesus yang bangkit mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Hal itulah yang mendorong murid-muridnya untuk bangkit, dan mereka pun mau mengabarkan Injil sekalipun
penuh dengan tantangan. Kuasanya mengubahkan ketakutan menjadi keberanian, kesedihan menjadi sukacita, kekacauan menjadi damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Alamilah kuasanya melalui iman, percaya, dan juga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menaati perintah-Nya, kita melakukan tugas kita, maka di sana kita akan terus merasakan kuasa Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan yang begitu agung dan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa melalui kebangkitan Yesus, kami memperoleh kemenangan. Ada kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan ketakutan, yang mengalahkan segala kesedihan. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang agung. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami juga tetap setia dalam mengikut Tuhan dan juga memberitakan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.